Jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan salah satu partai menarik yang dimainkan pada turnamen Tata Steel Master 2021 di Belanda. Partai yang menjadi pilihan saya kali ini adalah partai antara Grandmaster Tari Aryan memegang buah putih melawan Grandmaster Jordan Van Foreest memegang buah hitam. Sedikit data mengenai kedua pemain tersebut ialah Grandmaster Tari Aryan berelo rating 2625 adalah pecatur kelahiran Norwegia. Sama dengan seperti Grandmaster Magnus Carlsen. Dilahirkan pada tanggal 4 Juni 1999, meraih gelar Grandmaster pada tahun 2016. Pernah menjadi juara Norwegia pada tahun 2015 dan 2019. Serta pernah menjadi juara junior dunia pada tahun 2017. Sedangkan Grandmaster Jordan Van Foreest berelo rating 2671. Jordan sendiri dilahirkan di Belanda dan menjadi Grandmaster pada tahun 2016. Serta pernah menjadi juara Belanda pada tahun 2016. Demikian data dari kedua pemain tersebut. Baik, kita akan ikuti langkah-langkahnya. Tari membuka permainan dengan E4, dibalas E5 oleh Jordan, kuda F3, kuda C6, gajah B5, H6. Maka terjadilah pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Gajah A4, gajah C5. Salah satu Grandmaster yang berelo rating di atas 2600 yang sering menggunakan varian ini adalah Grandmaster Tamir Nabati dari Israel. Kita berlanjut. Putih melakukan langkah rokade. Bila saya mundur satu langkah, pilihan putih lainnya di sini adalah dorongan pion C3. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melakukan langkah rokade, hitam melanjutkan dengan langkah kuda G ke E7. Namun di sini hitam masih bisa memilih varian lain, yaitu dengan saya mundur satu langkah, melangkah D6, dan putih akan melanjutkan dengan D4, E makan D4, kuda makan D4, kuda G ke E7, C3, rokade, gajah G5, kuda E5, kuda D2, H6, gajah H4, kuda E5, G6, mengancam gajah, gajah G3, F5. Di sini hitam mempunyai posisi menyerang yang lebih bagus. Seperti pada partai Prasana Wisnu, elo rating 2015 melawan Tamir Nabati, elo rating 2678. Kembali kepada posisi partai. Setelah kuda G ke E7, di sini putih melanjutkan dengan C3. Namun lagi-lagi saya mundur satu langkah. Putih mempunyai pilihan menarik lainnya, yaitu dengan langkah kuda makan E5, kuda makan E5, D4, B5, gajah B3, gajah makan D4, menteri makan D4, D6, F4,
C5, Menteri D1, C4, F kali E5, Menteri B6, Raja H1, D makan E5, Gajah makan C4, B makan C4, B3, dan posisi berimbang. Kembali menuju posisi partai utama. Setelah C3, hitam melanjutkan dengan Gajah A7, D4, Kuda G6, Gajah G5, F6, Gajah E3, Rokade, D5. Dan lagi-lagi di sini putih bisa saja memilih varian lain dengan saya mundur satu langkah. Benteng S1, D6, Kuda B ke D2, Raja H8, H3, E makan D4, Kuda makan D4, Kuda makan D4, Gajah makan D4. Dan di sini putih sedikit unggul. Kita kembali ke posisi partai. Setelah putih melakukan dorongan D5, hitam menjawab Kuda C ke E7. Berlanjut, Gajah makan A7, Benteng makan A7, D6, C makan D6, Menteri makan D6, B5, Gajah B3 skak, Raja H8, A4. Lagi-lagi di sini putih mempunyai pilihan lain. Saya mundur satu langkah. Di sini putih bisa melangkah benteng D1 atau Kuda B ke D2. Kita kembali menuju partai. Setelah putih melangkah A4, hitam menjawab dengan langkah bagus, benteng B7, makan B5, benteng B6, langkah tempo, Menteri D1, makan D5, Kuda B ke D2. Saya mundur satu langkah. Sebenarnya di sini putih bisa saja mempertimbangkan langkah G3. Seandainya hitam menjawab Gajah B7, maka putih dapat melangkah Menteri E2. Kita kembali ke posisi partai. Setelah Kuda B ke D2, hitam melanjutkan Gajah D7, C4. Kemungkinan lainnya, putih di sini bisa melangkah. Saya mundur satu langkah. G3 atau pilihan lain, saya mundur satu langkah. Benteng ke S1. Kembali ke posisi partai utama. Setelah putih melangkah C4, hitam menjawab F5, Gajah C2, F makan E4, Kuda G5, Kuda F5, dan
sekarang terlihat posisi hitam jauh lebih aktif. Kuda G makan E4, kuda F4, kuda F3, B makan C4, kuda E5, kuda D4. Lagi-lagi di sini hitam melakukan langkah bagus, berniat untuk melakukan tema garpu. Benteng E1, saya mundur satu langkah. Tentu saja putih tidak melangkah menteri makan D4, karena hitam akan menjawab kuda makan E2 skak, raja H1, kuda makan D4, dan hitam menang. Kembali kepada posisi partai. Setelah benteng E1, hitam menjawab kuda makan C2, menteri makan C2, benteng E6, menteri C3. Kemungkinan lain putih di sini adalah, saya mundur satu langkah, bila putih memilih kuda makan C4, maka hitam akan menjawab benteng G6, kuda G3, kuda makan G2, dan hitam unggul. Atau kemungkinan lain, kuda C5. Hitam akan melakukan langkah bagus dengan kuda H3 skak, G makan H3, menteri G5, kuda G4, menteri makan C5, dan hitam kembali unggul. Pilihan terakhir putih dalam posisi ini adalah kuda F3, dan akan dijawab hitam dengan kuda D3. Posisi hitam tetap unggul. Kita kembali kepada posisi utama. Setelah menteri C3, hitam menjawab menteri E7, langkah bagus, menambah tekanan terhadap E5 sekaligus E4. Benteng A5, D6, kuda G5, benteng makan E5. Saya mundur satu langkah. Tentu saja hitam tidak melangkah menteri makan G5, karena putih akan melanjutkan dengan kuda F7 skak, benteng makan F7, benteng makan G5. Malahan berbalik, putih menjadi unggul. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah benteng makan E5, putih menjawab dengan benteng A makan E5, D makan E5, benteng makan E5, menteri F6, menteri C2, kuda D3. Dan di sini hitam menyerah karena kalah satu perwira. Demikian partai menarik ini berakhir. Semoga bermanfaat untuk bisa dipelajari. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam catur, gens unasumus.